Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafitawati Duyandini dan teman-teman saya Qurratul Aini Fitriasari dan Salsabila Zara Mahasin. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Hope Theory. Selamat menyaksikan. Introduction to Hope Theory. Yang pertama yang akan kita bahas adalah the birth of theory. Teori ini muncul dari hipotesis awal, yaitu bahwa pandangan sebelumnya tidak sepenuhnya menangkap apa yang terlibat dalam pemikiran yang diarahkan pada tujuan yang penuh harapan. Melalui hipotesis awal ini, dilakukan beberapa wawancara informal mengenai proses berpikir yang diarahkan pada tujuan. Dari wawancara informal tersebut, ditemukan hasil bahwa subjek berulang kali menyebutkan pathway atau rute untuk mencapai suatu tujuan dan motivasi menggunakan pathway atau rute tersebut. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa pikiran penuh harapan itu mencerminkan bahwa seseorang dapat menemukan cara menuju tujuan yang diinginkan dan menjadi termotivasi untuk menggunakan cara tersebut. Selanjutnya yaitu goals. Goals atau tujuan merupakan target dari urutan tindakan mental dan merupakan penyedia komponen kognitif yang menjadi landasan dari teori harapan. Nah, tujuan ini ada dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yaitu tujuan yang bisa dicapai dalam waktu yang singkat, misalnya hanya dalam beberapa jam, beberapa hari, atau beberapa bulan. Nah, tujuan jangka panjang adalah tujuan yang bisa dicapai dalam waktu yang cukup lama, misalnya bertahun-tahun, 10 tahun, 5 tahun, seperti itu. Nah, tujuan ini haruslah dapat dicapai meskipun di dalamnya dapat mengandung ketidakpastian. Pathway thinking. Pathway thinking adalah ketika orang melihat diri mereka mampu menghasilkan pathway yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan mereka. Artinya, bagaimana orang dapat berpikir mengenai pathway atau rute-rute yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan mereka. Pathway thinking menghasilkan paling tidak satu atau lebih pathway atau rute yang dapat digunakan. Nah, pathway thinking ini sangat bermanfaat ketika dalam mencapai tujuan itu menghadapi suatu tantangan atau rintangan. Orang dengan harapan tinggi dapat dengan mudah menemukan alternatif lain atau pathway atau rute-rute yang lain ketika menghadapi rintangan. Agency thinking. Agency merupakan komponen motivasi dalam Hope Theory. Agency thinking adalah motivasi untuk mengejar tujuan dan keyakinan pada kapasitas seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam kata lain, agency thinking adalah energi atau motivasi yang diarahkan pada tujuan. Agency thinking ini mengarahkan pada pemikiran bagaimana kita mulai bergerak di sepanjang pathway dan terus bergerak di sepanjang pathway tersebut. Adding pathway and agency thinking. Harapan merupakan keadaan motivasi positif yang didasarkan pada rasa yang diperoleh secara interaktif dari agensi dan pathway, di mana agensi adalah energi yang diarahkan pada tujuan dan pathway adalah perencanaan untuk mencapai tujuan. Pathway thinking dapat meningkatkan agency thinking yang dapat menghasilkan pathway thinking selanjutnya. Dalam artian, pathway thinking dan agency thinking ini saling berkaitan. Hope, impediments, and emotion. Emosi positif harus mengalir dari persepsi pencapaian tujuan. Emosi positif secara efektif mengatasi hambatan atau masalah. Emosi negatif adalah hasil dari pencapaian tujuan yang gagal. Nah, persepsi kegagalan mengenai pencapaian tujuan ini berasal dari agensi atau pathway thinking yang tidak mampu untuk mengatasi kendala yang ada. Ketika orang-orang mengalami hambatan dan tidak dapat mengatasi hambatan tersebut, dapat menghasilkan emosi negatif. Sedangkan ketika pencapaian tujuan berhasil, dapat menghasilkan emosi yang positif. Full Hope Model. Terdapat gambar mengenai fungsi feedback yang melibatkan agensi dan pathway dalam teori harapan. Pada gambar tersebut terlihat bahwa agensi dan pathway yang terletak pada learning history merupakan langkah awal dalam mencapai tujuan. Langkah selanjutnya yaitu outcome value. Outcome value adalah penghargaan atau apresiasi terhadap hasil yang akan dicapai. Setelah outcome value, terdapat proses pathway dan agency thinking lagi, di mana komponen ini secara berulang dan terus-menerus saling berinteraksi. Artinya, kedua komponen tersebut saling
berkelanjutan dan memberikan pengaruh satu sama lain. Setelah pathway thinking dan agency thinking yang terus berulang, baru ke tahap selanjutnya, yaitu goal atau tujuan, di mana dalam goal atau tujuan ini terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, tujuan tersebut dapat berhasil dan menghasilkan emosi yang positif, dan yang kedua, tujuan tersebut gagal dan menghasilkan emosi yang negatif. Selanjutnya, untuk menguji suatu teori selalu diperlukan adanya pengukuran yang valid yang bisa mencerminkan struktur dalam teori tersebut. Selain itu, kegunaan pengukuran dalam teori ini juga untuk memprediksi hasil dan memberikan dukungan bagi mereka yang memiliki harapan rendah. Misalnya dalam lingkungan pendidikan, di mana harapan diidentifikasikan sebagai prediksi pencapaian. Bagaimana cara mengukur harapan itu? Dalam teori ini, beberapa peneliti telah mengembangkan alat pengukuran untuk menilai tingkat harapan serta agensi dan pathway thoughts. Terdapat 3 instrumen untuk mengukur harapan, yaitu the Threat Hope Scale dan the State Hope Scale untuk orang dewasa, Children Hope Scale untuk anak-anak. The Threat Hope Scale terdiri dari 4 agensi, 4 pathway, dan 4 item lainnya. Cara pengerjaannya yaitu dengan memilih jawaban yang paling sesuai dengan pernyataan yang tertera. Di sini responden diminta untuk membayangkan dirinya berada dalam suatu waktu dan situasi. Cara scoring dalam skala ini yaitu dengan menjumlahkan item bernomor ganjil untuk mendapatkan skor mengenai pathway, dan menjumlahkan item bernomor genap untuk mendapatkan skor mengenai agensi. Kemudian, skor keseluruhan dilakukan dengan menjumlahkan semua item. Total skor berkisar dari 8 sampai 64. Semakin tinggi nilainya, artinya semakin tinggi harapannya. The State Hope Scale terdiri dari 3 agensi dan 3 item pathway. Dalam mengerjakannya, responden mendeskripsikan diri mereka sendiri yang berkaitan dengan bagaimana mereka sekarang. Cara scoringnya yaitu dengan menjumlahkan item bernomor genap untuk mendapatkan skor mengenai agensi, dan item bernomor ganjil untuk mendapatkan skor mengenai pathway. Kemudian, skor keseluruhan dilakukan dengan menjumlahkan semua item. Total skor berkisar dari 6 sampai 48. Semakin tinggi nilainya, artinya semakin tinggi harapannya. Children Hope Scale adalah skala mengukur harapan untuk anak-anak usia 8 sampai 16 tahun. Di sini terdiri dari 3 agensi dan 3 item pathway. Skala ini dibuat untuk mencerminkan pemikiran yang diarahkan pada tujuan yang relatif bertahan lama. Dalam arti, persepsi anak-anak kalau tujuan mereka dapat tercapai. Di sini cara scoringnya yaitu dengan menjumlahkan semua itemnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai persamaan antara hope teori dan teori psikologi positif lainnya. Dalam kelompok psikologi positif, terdapat 5 teori lain yang saling berkaitan dengan hope teori, yaitu optimisme Seligman, optimisme Square, self-efficacy Bandura, self-esteem, dan problem solving, seperti yang terlihat dalam tabel di sini. Dalam tabel ini, kita bisa melihat beberapa komponen teori, ada yang sama dan tidak sama, serta penekanan yang saling berhubungan dalam setiap teori. Optimisme Seligman. Seligman menggunakan proses atribusi sebagai dasar dalam teori optimisme. Pola atribusi merupakan cara kita memahami dan mempersepsikan perilaku diri sendiri dalam peristiwa di kehidupan. Dalam hal ini, pola atribusi yang optimis adalah pola atribusi yang eksternal. Jadi dalam melihat kegagalan, orang itu akan beranggapan bahwa itu karena faktor luar atau bukan dari dalam dirinya. Variabel. Jadi dalam kegagalan, dia bisa menemukan atau melihat cara-cara lain untuk menjauhi diri dari kegagalan itu. Kemudian spesifik. Kegagalan tidak mempengaruhi hal-hal yang lain. Sedangkan pola atribusi pesimis adalah pola atribusi yang internal. Jadi dia menyalahkan dirinya sendiri. Stabil atau maksudnya tidak bisa berubah, dan global, yaitu mempengaruhi hal-hal yang lain. Hal yang penting dalam teori ini adalah hasil yang negatif. Jadi orang yang optimis akan berusaha menjauhi diri dari hasil negatif. Sedangkan dalam hope teori fokusnya adalah mencapai hasil terkait tujuan positif yang diinginkan di masa depan.
dengan penekanan pada agensi dan pathway thoughts tentang tujuan yang diinginkan. Jadi dalam kedua teori ini, hasil merupakan hal yang sama-sama sangat penting. Optimisme Skier dan Carver. Skier dan Carver menekankan hasil umum ekspektasi dalam teori mereka dan menganggap bahwa optimisme merupakan pendekatan berbasis tujuan yang terjadi ketika suatu hasil memiliki nilai yang besar. Dalam model optimisme ini, orang yang optimis akan mempersepsikan dirinya mampu bergerak menuju tujuan yang diinginkan dan menjauh dari tujuan yang tidak diinginkan. Orang tersebut kemudian mencoba menyesuaikan perilaku untuk meraih tujuan yang diinginkannya. Model tersebut memiliki kemiripan dengan pathway dan agency thoughts dalam Hope Theory. Skier dan Carver menekankan outcome expectations, yang mana memiliki penekanan yang sama pada pathway dan agency thoughts dalam Hope Theory. Namun ada indikasi bahwa orang yang optimis memang berpikir seperti itu, berpikir dengan terencana. Misalnya orang yang optimis akan meningkatkan coping dan perencanaan yang berfokus pada masalah. Oleh karena itu, ekspektasi yang diarahkan pada tujuan positif dapat memanfaatkan pathway related thinking. Self-efficacy Bandura. Bandura berpendapat bahwa proses kognitif dalam teori efikasi diri harus fokus pada tujuan yang spesifik, sehingga individu dapat memperkirakan kemampuan dirinya dalam melakukan tugas atau tindakan tertentu untuk meraih hasil yang diinginkan. Selain itu, harapan efikasi menekankan persepsi pribadi tentang bagaimana seseorang bisa melakukan aktivitas yang diperlukan dalam konteks situasional tertentu. Sedangkan Hope Theory menekankan kepercayaan referensi diri orang tersebut bahwa dia akan memulai dan melanjutkan tindakan yang diperlukan. Jadi perbedaannya terdapat pada kata bisa dan akan. Kemudian, Bandura berpendapat bahwa pemikiran efikasi diri atau agensi situasional adalah langkah kognitif terakhir yang paling penting sebelum dilakukannya tindakan yang mengarah pada tujuan atau goal-directed action. Sedangkan dalam Hope Theory, agensi dan pathway thought sama-sama ditekankan sebelum dan selama rangkaian pengajaran tujuan. Dalam teori efikasi diri, terdapat ekspektasi hasil, yaitu orang tersebut ditempatkan untuk menganalisis kontingensi yang relevan dalam situasi pencapaian tujuan tertentu. Hal ini mirip dengan pathway thoughts. Pathway thinking mencerminkan analisis diri dari kemampuan seseorang untuk menghasilkan rute awal menuju tujuan, serta rute tambahan jika yang pertama menjadi terhalang. Setelah itu, orang tersebut dihipotesiskan untuk mengevaluasi kapasitasnya untuk melaksanakan tindakan yang melekat dalam ekspektasi hasil. Disebut juga ekspektasi efikasi, dengan beberapa kesamaan dengan agency thoughts. Self-esteem atau harga diri. Hewitt menyimpulkan bahwa harga diri mencerminkan emosi yang mengalir dari penilaian individu tentang efektivitas dalam perilaku hidup mereka. Model self-esteem secara implisit dibangun atas pikiran yang diarahkan pada tujuan, dan suatu aktivitas yang dilakukan harus dihargai untuk melibatkan harga diri. Dua karakteristik ini juga berlaku dalam Hope Theory, tetapi penekanannya pada Hope Theory ada pada analisis proses pengajaran tujuan yang memunculkan emosi atau harga diri. Dalam problem solving teori, terdapat identifikasi individu dari tujuan yang diinginkan. Dari sini kita bisa melihat bahwa tujuan itu merupakan hal yang penting dalam problem solving teori, sama seperti Hope Theory. Penekanan dalam problem solving teori mirip dengan pathway thoughts dalam Hope Theory, yaitu menemukan jalur yang menjadi dasar untuk solusi pemecahan masalah. Dan cara berpikir dalam Hope Theory ditempatkan untuk memberikan motivasi untuk mengaktifkan pathway thoughts. Kemudian, perbedaan dalam kedua teori ini adalah problem solving teori tidak menyentuh topik sama sekali mengenai emosi. Sedangkan dalam Hope Theory, emosi dianggap sebagai hasil dari kesuksesan yang dirasakan dalam pengejaran tujuan. Dengan adanya tambahan teori harapan, hal ini menambah kerangka penelitian untuk memahami dan menambah cara-cara adaptif dari fungsionalitas yang vital dalam psikologi positif. Dalam bahasan ini, terdapat beraneka topik yang dilihat melalui sisi teori harapan.
Yang pertama, akademik. Dengan mengaplikasikan pemikiran yang penuh harapan, siswa dapat berkonsentrasi pada kegiatannya dan tidak terhalangi oleh pemikiran yang menjatuhkan dirinya sendiri ataupun emosi-emosi negatif. Berdasarkan penelitian pada anak sekolah dasar menengah dan mahasiswa menunjukkan bahwa harapan memiliki relasi yang substansial dengan pencapaian akademik dan juga pencapaian hasil tes yang lebih tinggi. Nah, dalam penelitian lainnya, skor skala harapan yang diambil pada masa awal-awal berkuliah memprediksikan rata-rata nilai kumulatif yang lebih tinggi dan angka kelulusan yang lebih tinggi. Nah, dengan kekuatan dari skor dari skala harapan ini diharapkan dapat mengidentifikasi siswa yang berisiko memiliki harapan rendah sehingga dapat menunjang intervensi untuk menimbulkan pemikiran penuh harap mereka. Yang kedua yaitu atletik. Pemikiran penuh harap yang tinggi pada atlet dapat membuat mereka menemukan cara terbaik untuk mencapai tujuan mereka dan juga memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Penelitian Curry, Snyder, dan kawan-kawan pada tahun 1997 mengemukakan bahwa atlet kampus yang memiliki harapan tinggi bermain dengan lebih baik dibanding dengan mereka yang memiliki harapan lebih rendah. Nah, psikolog olahraga dan juga para pelatih dapat menggunakan teori harapan ini dalam bekerjasama dengan para atlet. Dalam hal ini, sebuah kelas perkuliahan yang berjudul Principles of Optimal Performance atau prinsip performa optimal sudah beroperasi untuk beberapa tahun dan terbukti membawa kenaikan pada rasa percaya diri atlet. Dalam psikologi kesehatan, fokus di dalamnya yaitu mempromosikan serta menjaga kesehatan, juga mencegah, mendeteksi, dan mengobati penyakit. Dalam penelitian Irving tahun 1998, harapan memengaruhi area ini secara positif. Snyder dan kawan-kawan pada tahun 2000 telah mendeskripsikan kekuatan harapan dalam konteks pencegahan primer dan sekunder. Pencegahan primer itu pemikiran dan aksi yang dilakukan untuk mencegah atau mengeliminasi kemungkinan dari masalah-masalah baik psikologis maupun fisik yang mungkin muncul di masa depan. Sedangkan pencegahan sekunder yaitu pemikiran dan aksi yang ditujukan untuk mengurangi atau mengeliminasi masalah setelah masalah-masalah ini muncul. Yang pertama, pencegahan primer. Pada level individual, orang dengan tingkat harapan yang lebih tinggi terlihat menggunakan informasi terkait penyakit fisik untuk menguntungkannya. Mereka menggunakan informasi ini untuk menolong dan mengurangi penyakit mereka. Dalam kerangka teori harapan, pengetahuan digunakan sebagai gerbang untuk pencegahan. Mereka yang berharapan tinggi terbukti lebih antusias untuk ikut serta dalam aktivitas-aktivitas penunjang kesehatan mereka dibanding orang yang berharapan rendah. Pada pencegahan primer di level masyarakat, teori harapan dapat diaplikasikan untuk mencegah penyakit fisik meliputi pemikiran yang mengurangi resiko masyarakat terkena penyakit. Prevensi di level ini meliputi penaikan tindakan-tindakan yang mesti dilakukan dan pengurangan perilaku buruk melalui hukum, iklan, dan juga nilai-nilai kemasyarakatan. Selanjutnya, pencegahan sekunder. Ketika sakit, orang yang berharapan tinggi juga tetap berenergi dan fokus akan apa yang harus mereka lakukan untuk sembuh. Hal ini bertentangan dengan fokus diri yang kontraproduktif dan juga rasa kasihan pada diri sendiri yang mana dapat menyerang orang dengan harapan rendah. Fokus diri pada orang dengan harapan rendah dapat mengarah pada meningkatnya kecemasan dan mengganggu proses penyembuhan. Lebih jauh lagi, kecemasan yang tinggi pada orang berharapan rendah dapat berakibat pada menghindari coping yang tidak sehat. Pada level masyarakat, pencegahan sekunder juga dapat dipengaruhi harapan. Contohnya, iklan promosi kesehatan yang dapat memberi orang tujuan-tujuan yang jelas. Selanjutnya yaitu terkait penyesuaian psikologis. Salah satu bagaimana penyesuaian psikologis difasilitasi oleh harapan yaitu lewat kepercayaan pada diri sendiri. Harapan berelasi positif dengan afeksi positif dan berelasi negatif dengan afeksi negatif. Pada penelitian selama 28 hari ditemukan bahwa harapan yang lebih tinggi berelasi dengan lebih banyak pikiran positif. Selain itu, pada mahasiswa berharapan tinggi dibandingkan yang berharapan rendah, mereka melaporkan perasaan lebih terinspirasi, lebih berenergi, percaya diri, dan juga tertantang dengan tujuan-tujuan mereka. Dan juga mereka memiliki self-worth yang lebih tinggi dan beresiko kecil depresi. Selanjutnya dalam memerangi stresor, seorang individu harus menemukan jalan terbaik untuk mempertahankan tujuan mereka dalam memerangi stresor. Ketika memerangi stresor, orang berharapan tinggi menemukan lebih banyak strategi dibanding orang berharapan rendah. Lebih jauh lagi, orang berharapan tinggi akan menemukan banyak manfaat dari pergulatannya dengan stresor. Mereka relatif lebih tidak mungkin untuk menghindar, yang merupakan sebuah cara coping yang berhubungan erat dengan distres dan pemburukan penyesuaian psikologis ketika digunakan dalam jangka waktu lama. Nah, dalam konteks kesehatan fisik, pemikiran penuh harap sangatlah penting. Contohnya, digunakan pada kemampuan untuk menetapkan tujuan yang jelas, memikirkan cara-cara yang mungkin dilakukan, dan memotivasi orang untuk mencapai tujuan-tujuannya itu.
Orang dengan harapan yang tinggi akan mengantisipasi secara lebih positif kesehatan psikologis mereka di masa depan dibanding orang berharapan rendah. Orang berharapan rendah, mereka cenderung takut dengan masa depannya. Orang berharapan tinggi dapat berpikir secara efektif terkait masa depannya dengan pengetahuan yang mereka miliki. Nah, dalam konteks kesehatan psikologis, harapan juga berperan penting pada pencegahan sekunder. Contohnya, ketika orang berharapan tinggi menemukan hal yang mengganjal mereka untuk mencapai tujuannya, mereka akan secara mudah menemukan alternatif lainnya. Sedangkan kalau orang berharapan rendah itu, mereka akan berakhir menjadi tidak produktif dan merasa tertahan karena ada cegahan-cegahan ini. Terus orang berharapan tinggi lebih mungkin memiliki teman yang memiliki mutualitas yang kuat, sehingga ketika mereka dalam situasi yang menimbulkan stres, mereka akan meminta dukungan dari teman-teman ini. Sedangkan orang yang berharapan rendah seringkali merasa kesepian. Selanjutnya yaitu terkait hubungan manusia. Tendensi untuk menampilkan diri individu secara lebih positif adalah gaya coping yang adaptif. Skor skala harapan berkorelasi secara positif dengan pengukuran keinginan sosial dan presentasi diri yang positif. Peneliti juga menemukan harapan dalam tingkat yang lebih tinggi berelasi dengan lebih banyak dukungan sosial yang dirasakan. Lebih jauh lagi, orang dengan harapan tinggi mampu memiliki perspektif tentang orang lain, juga lebih menyukai interaksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu dalam terkait psikoterapi. Apapun jenis psikoterapinya, dipercaya bahwa perubahan yang bermanfaat muncul karena klien belajar dengan efektif dan juga berpemikiran dilandasi tujuan mereka. Nah, dengan mengaplikasikan teori harapan pada berbagai psikoterapi, banyak potensi manfaat yang dapat meningkat. Teori harapan telah digunakan untuk mengembangkan individual yang positif dan juga dalam intervensi grup. Selanjutnya terkait arti dalam hidup. Frankl pada tahun 1965 dan 1966 berkesimpulan bahwa arti atau meaning merupakan kesimpulan dari pilihan untuk memasukkan 3 kelas utama nilai atau 3 major classes of life ke dalam kehidupan individu, yaitu A. Kreatif, B. Pengalaman, dan C. Sikap. Harapan mesti berkorelasi kuat dengan arti karena dalam mengkonstruksi arti hidupnya, orang menggunakan refleksi diri terkait tujuan yang telah dipilih dan proses yang diharapkan. Dan yang terakhir untuk waktu dan tempat lain. Harapan mungkin dapat memainkan peran penting dalam area lain. Snyder pada tahun 2000 telah meneliti bagaimana teori harapan dapat digunakan untuk memahami depresi, dan telah menguji self-talk yang terkait harapan dari orang dengan depresi. Topik lainnya yaitu fokus atensi dengan premis bahwa menjadi fokus dalam tugas difasilitasi oleh pemikiran penuh harap. Snyder juga mengemukakan beberapa wawasan terkait aktualisasi diri dengan menggunakan teori harapan. Yang memuncaki hierarki Maslow adalah aktualisasi diri, dan hal ini berimbang dengan perspektif psikologi positif. Korelasi terkuat dari segala macam skala dengan skala harapan yang didapat dengan pengukuran aktualisasi diri, yaitu R sama dengan 79, Summerlin tahun 1997. Dengan menggunakan teori harapan, memungkinkan juga untuk mendapat pengetahuan tentang perbedaan kelompok. Dalam lebih dari 40 penelitian dengan anak-anak dan orang dewasa, ditemukan tidak adanya perbedaan yang signifikan yang dibawa oleh perbedaan jenis kelamin. Masih banyak pertanyaan di berbagai area yang dibawa oleh psikologi positif jika dilihat dari lensa teori harapan. Hope for the many rather than few. Teori harapan juga dapat diterapkan pada orang-orang dalam konteks unit yang lebih besar. Dalam hal ini, teori harapan dapat diterapkan untuk membantu membangun lingkungan di mana orang dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, baik itu bisnis, dewan kota, legislatif negara bagian, atau organisasi nasional atau internasional. Ada potensi besar untuk bekerja sama dalam semangat harapan. Salah satu visi dari Hope Theory adalah bahwa psikologi positif berguna bagi orang banyak. Sekian presentasi dari kami memohon maaf apabila ada salah kata dalam menjelaskan presentasi ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.